pemilu yang berintegritas, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. Sebelum saya masuk kepada presentasi saya, pertama-tama saya terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Komisi 2 kepada saya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, saya duduk di sini untuk menyampaikan visi misi saya sebagai anggota Bawaslu untuk periode 2017 dan 2022. Dan saya berharap apa yang saya selama 5 tahun telah lakukan sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota Bawaslu. Visi misi saya yang berjudul berintegritas, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan, saya susun berdasarkan pengalaman saya Bawaslu. 2020 yang dimana kita melaksanakan pemilihan dalam suasana pandemi. Apa yang saya maksud dengan berintegritas? Berintegritas, misi itu akan diturunkan ke dalam 3 hal. Pertama, bagaimana dibutuhkannya database pengawas pemilu online yang dimana sharing dengan KPU. Saya yakin Bapak Ibu semua kita ingin agar pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu itu adalah orang-orang yang berintegritas. Dan pelaksana di lapangan, yaitu penyelenggara ad hoc, baik dimiliki KPU dan Bawaslu, seringkali saling bertukar pada saat dia sudah selesai di KPU, pada saat dia sudah selesai di Bawaslu, ataupun pada saat dia telah melakukan sebuah pelanggaran, seringkali dia tidak diterima di KPU, dia akan lari ke Bawaslu. Di mana saya meminta untuk ini menjadi salah satu concern kita, agar adanya sebuah database di mana KPU dan Bawaslu tahu bahwa siapa yang menjadi penyelenggara pemilu ad hoc di lapangan. Yang kedua adalah penggunaan CAT, teknologi untuk proses rekrutmen, peningkatan kualitas, dan evaluasi. Sejak tahun 2018, Bawaslu telah melakukan CAT terhadap penyelenggara pemilu ad hoc. Dengan suasana sekarang, di mana konteks di mana hari ini, di mana kita dapat membangun learning management system, baik dari proses rekrutmen, proses evaluasi, dan juga proses BIMTEK. 2024 memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya selain untuk juga dalam suasana pandemi, anggaran negara yang terbatas. Sehingga mempergunakan learning management system dalam proses rekrutmen, dalam proses BIMTEK dan evaluasi secara terstruktur, salah satu hal yang perlu kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan lagi sosialisasi BIMTEK secara offline sesering bagaimana kita pernah lakukan di tahun 2019. Yang ketiga adalah bimbingan teknis perilaku berdasarkan temuan-temuan DKPP. Pada akhir tahun 2021, DKPP melaksanakan laporan kinerja, dan di dalam laporan kinerja dan DKPP, hampir 160 perkara itu berkaitan dengan pertanyaan yang seringkali muncul adalah misalnya ada lalai dalam melaksanakan wewenang. Apa yang dimaksud dengan lalai dalam wewenang? Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan 3 kesatuan penyelenggara pemilu yang telah dibentuk oleh undang-undang dan oleh akuntabel itu akan diturunkan ke dalam 3 hal. Pertama adalah peningkatan kapasitas staf. Salah satu hal yang menurut saya perlu concern di dalam Bawaslu ke depan adalah di mana adanya politik anggaran dalam hal peningkatan kapasitas staf. Selama ini Bawaslu melakukan berbagai banyak BIMTEK untuk komisioner. Staf merupakan pendukung yang sangat signifikan dalam proses pengawasan pemilu. Sehingga perlu adanya learning management, ada juga modul yang dikhususkan buat untuk staf, dan itu bukan saja dalam konsep proses pembelajaran, tapi juga politik anggaran yang akan dilakukan. Yang kedua adalah pemaknaan kembali pengertian kolektif kolegial. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 yang saya hormati, pemerintah dan DPR memiliki visi kenapa ada anggota Bawaslu 3, 5, dan 7. Dan tiada satupun pengawas pemilu yang disumpah saya hanya menjadi pengawas pemilu untuk divisi pengawasan, atau saya disumpah hanya sebagai pengawas pemilu divisi penanganan pelanggaran. Ada kekuatan di dalam kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu adalah sebagai pengambilan keputusan tertinggi dari sebuah proses. Bukan sekedar kodif penanganan pelanggaran, bukan sekedar kodif sengketa misalnya, tapi adalah kolektif kolegial. Itu perlu diingatkan kembali dari setiap jenjang daripada Bawaslu. Yang ketiga adalah sinergitas kesekretariatan dan komisioner. Di setiap Bawaslu akan ada 2 komponen yang muncul, yaitu ada PNS, ada staf honorer, dan ada komisioner yang diangkat
oleh Bawaslu. Dan seringkali friksi di antara ketiganya itu seringkali muncul dalam proses di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi sebagai Bawaslu. Perlu adanya sebuah politik untuk membuat mereka lebih bisa bekerja sama, harus ada akuntabel antara satu sama lain dan saling mendukung dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, visi yang saya mau sampaikan adalah namanya inovatif. Pertama, yaitu indeks kerawanan politik identitas. Sejak tahun 2017, Bawaslu telah membuat dan menghasilkan apa yang kami sebutkan sebagai indeks kerawanan pemilihan atau indeks kerawanan pemilu. Dari indeks kerawanan tersebut, kita ketahui mana daerah yang merupakan rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Unsur yang dipergunakan dalam menentukan indeks kerawanan adalah politik uang, netralitas ASN, ataupun juga relasi kekuasaan dan juga keamanan dan ketertiban. Konteks 2024, kita perlu membuat satu fokus, yaitu indeks kerawanan politik identitas. Sehingga setiap Bawaslu, setiap kita tahu daerah mana, apakah ini merupakan isu mengenai isu suku, isu agama, ras, dan siapa tokoh yang perlu kita dekatin, dan bagaimana mekanisme yang perlu kita sampaikan di masing-masing daerah. Bapak Ibu sekalian, setiap daerah kita memiliki potensi persoalan yang berbeda-beda, sehingga pendekatannya juga harus berbeda-beda, disesuaikan dengan situasi kondisi di daerah masing-masing. Yang kedua adalah super apps bagi publik dan pengawas pemilu. Bawaslu saat ini telah membangun berbagai aplikasi. Ada 60 aplikasi yang ada di server Bawaslu, dan 40 aplikasi yang kami pergunakan secara aktif sehari-hari. Memo online, nama ada Gowaslu, ada Siwaslu, ada form A-daring buat untuk pengawas kami di lapangan, di mana pada hari H, hari pemungutan suara, kami bisa mengumpulkan 80% C hasil dari 80% TPS dari seluruh Indonesia. Kami juga punya SIPS dan kami juga punya Sigaru dan Sigap Lapor untuk penanganan pelanggaran. Tetapi semua itu masih dalam aplikasi yang berbeda-beda. Perlu ada proses integrasi yang perlu kita dan sekarang sedang kita lakukan. Apabila Bapak Ibu menerima surat dari Bawaslu, sekarang Bawaslu tidak lagi mempergunakan tangan basah, tetapi mempergunakan digital signature dalam setiap surat-surat yang kami keluarkan. Itu bagian daripada proses modernisasi yang kami lakukan di Bawaslu RI dan yang akan kami lanjutkan untuk Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota. Yang terakhir, inovatif adalah perlunya pengaturan lebih detail dan tegas terkait dengan kampanye melalui media sosial. Selama proses pemilu 2019 dan juga pilkada 2020, saya mendapat tanggung jawab sebagai komisioner yang bertanggung jawab untuk di pengawasan di media sosial. Dan salah satu hal yang kami dapatkan selama proses untuk pengawasan di media sosial adalah begitu banyak informasi yang beredar, dan kita tidak tahu apakah ini informasi resmi dari KPU atau merupakan informasi resmi daripada partai politik. Perlu adanya labeling bahwa sebuah kampanye adalah approved by KPU. Ada sebuah advertising yang dilakukan secara online bahwa ini di-approve by the KPU. Kenapa itu penting? Karena dalam proses take down kita bisa menemukan mana yang perlu di take down dan tidak, dan masyarakat sebagai pembaca dari sebuah kampanye dari media sosial tahu bahwa itu adalah bagian daripada Bawaslu ataupun bagian dari KPU ataupun bagian daripada partai politik sebagai peserta pemilu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah visi misi saya adalah berkeadilan, di mana berkeadilan itu satu, di mana diturunkan adanya penanganan pelanggaran administrasi dimaksimalkan. Pembuat undang-undang termasuk DPR percaya bahwa Bawaslu perlu dikuatkan. Dan itulah kenapa Undang-Undang 7 tahun 2017 meningkatkan rekomendasi Bawaslu dari sekedar rekomendasi kepada putusan melalui sebuah proses penanganan pelanggaran administrasi dan juga melalui penyelesaian sengketa. Pada tahun 2019 dalam pemilu, Bawaslu telah menyelesaikan 16.134 pelanggaran administrasi, di mana ada 832 yang memiliki putusan yang sampai akhir. Melalui itu, di mana peran daripada Bawaslu untuk meningkatkan keadilan pemilu itu dapat tercapai. Salah seorang ahli pemilu yang bernama Jesus Orozo dari Meksiko mengatakan,
keadilan pemilu bukan saja untuk memastikan bahwa tata cara, mekanisme, dan prosedur itu dapat ditegakkan, tapi juga untuk dapat melindungi dan mengembalikan hak pilih, hak memilih, dan di mana para masyarakat dapat mengajukan proses komplain, dan komplain tersebut dapat memberikan sebuah putusan yang adil dan hak mereka dikembalikan. Itulah tujuan kenapa Bawaslu itu dibentuk, dan itu dapat kita lakukan melalui penanganan pelanggaran administrasi. Konteks tahun 2020 membuat di mana sistem penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran secara online melalui sistem manajemen perkara. Bahkan dalam beberapa proses sengketa di 2020 selama Pilkada 2020, kita dapat laksanakan secara online full, baik untuk proses pengajuan permohonan, persidangan, bahkan juga dalam pemeriksaan saksi. Sengketa adalah sengketa antar partai politik atau sengketa antar partai politik dengan penyelenggara. Tahun 2019, Bawaslu telah menyelesaikan ada 801 proses sengketa. Di RI ada yang 18 dari yang di persoalan di DCS, ada 11 untuk di DCT, di provinsi ada 172 perkara, dan ada di kabupaten kota ada 600 perkara sengketa. Melalui proses sengketa, Bawaslu dapat mengembalikan hak mereka yang untuk dapat masuk ke DCS ataupun ke dalam DCT. Yang terakhir adalah sosialisasi dan diseminasi dalam berbagai format. Bapak Ibu sekalian, Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati, saya percaya bahwa pada saat masyarakat itu bisa mengetahui bagaimana proses peradilan pemilu, bagaimana proses keadilan pemilu, itu juga akan memberikan pressure kepada penyelenggara pemilu untuk bisa bertindak cermat, jujur, dan adil sebagaimana sumpah mereka sebagai pengawas pemilu. Dan dalam konteks hari ini, kita perlu melakukan berbagai diseminasi dalam berbagai format yang tidak biasa dengan cara-cara yang lama, bisa dengan berbagai meme, berbagai sosial media, gambar, video, dalam iklan masyarakat yang selama ini sudah kami lakukan dan perlu untuk kita lakukan untuk tingkatkan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan visi misi saya untuk sebagai anggota Bawaslu periode 2022 dan periode 2027, dan mohon maaf apabila dalam kata-kata dan penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Demikian, wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fritz Edward Siregar. Selanjutnya saya persilakan pada masing-masing fraksi, dimulai dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fritz, ini Pak Fritz ini karena incumbent ya, saya hendak mengklarifikasi beberapa hal yang pada periode lalu terjadi, dan kita berharap nanti periode berikut kalau Pak Fritz terpilih tidak boleh terjadi lagi. Pertanyaan yang sama saya sudah sampaikan sejak kemarin dari fit and proper KPU juga begitu, tentang pelaksanaan aturan yang selalu ada bermasalah di tingkat ad hoc. Jadi seperti kita ketahui di level DPP, KPU RI, KPU provinsi, bahkan sampai kabupaten kota, itu aturan bagus, dibuat secara teorinya bagus, tapi nanti dalam prakteknya itu di tingkat pelaksanaannya itu yang selalu bermasalah. Selalu ada penafsiran yang berbeda, dan itu juga ada pengakuan dari teman-teman, beberapa teman-teman kandidat KPU beberapa hari lalu bahwa memang karena masalah rekrutmen penyelenggara di level bawah yang sangat singkat, luas wilayah, dan seterusnya. Kira-kira itu bagaimana cara mengatasinya kalau
Pak Fritz kemudian terpilih kembali untuk periode kedua. Dengan pengalaman ini tidak boleh terjadi lagi, supaya apa? Undang-undang dari tingkat pusat sampai ke daerah itu harus satu napas. Tidak boleh dari aturan dari pusat ngomong begini, di bawahnya terjemahkan versi mereka masing-masing. Itu bagaimana caranya supaya undang-undang itu bisa dilakukan secara serius dan juga terlaksana dengan baik. Kemudian saya lihat masa jabatan KPU maupun Bawaslu ini hampir ada yang hampir masuk pencoblosan baru selesai akhir masa jabatannya. Kalau Bawaslu ya lumayan lah, lebih awal. Tapi KPU pada umumnya hampir akhir masa jabatan. Memasuki pemilu baru terjadi pergantian. Nah, menurut Pak Fritz ini mempengaruhi atau tidak pelaksanaan pemilu 2024? Kalau mempengaruhi, apakah perlu kita lakukan rekrutmen KPU Bawaslu di level bawah ini dalam rangka untuk melahirkan pemilu juga yang berkualitas, itu mulai dari 2022 supaya ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu yang lebih baik. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga ya, kita berdoa supaya komisioner KPU maupun Bawaslu itu mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika secara teori maupun prakteknya nanti. Di KPU Bawaslu RI yang menggambarkan Indonesia Raya, yang mewakilkan Sabang Merauke, ya, jadi tidak berteori, tapi manusia-manusia yang hadir dari 5-7 itu benar-benar mewakilkan secara fisik, mewakilkan Indonesia Raya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Golkar, silakan Pak Andi. Mau balik ikut orang tua. Silakan Pak Andi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, Ketua Komisi 2 beserta pimpinan yang lainnya dan seluruh anggota, dan khususnya tamu kita Pak Fritz Edward Siregar. Pak Fritz, jadi saya langsung, ini kalau melihat background Bapak dan juga pengalaman, seharusnya Bapak yang harus lebih banyak lagi memberi masukan ke stakeholder, ya, termasuk masyarakat dan juga ASN dan penyelenggara yang lainnya. Dan sebetulnya yang sangat menarik di Bawaslu ini masalah sumber daya manusia. Di samping regulasi ya, sumber daya manusia. Dan Bapak punya pengalaman dan kami pun punya pengalaman di lapangan. Bagaimana benturan-benturan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Bapak di tingkat bawah. Jadi ini yang perlu Bapak perbaiki untuk kalau Bapak duduk nantinya, untuk harus diperbaiki ini bagaimana aturan yang ada diperbaiki supaya petugas-petugas Bawaslu di bawah makin kredibel dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan juga di internal Bawaslu, saya tidak tahu di pusat, tapi di provinsi dan kabupaten, ini sering ini terjadi, artinya rebutan
siapa yang berkuasa gitu antara ASN-nya dengan anggota Bapak. Ya Pak. Juga termasuk masalah pembagian tugas. Ya, turun ke daerah. Apalagi kalau menyangkut SPJ. Ya Pak ya, mungkin sudah tahu lah itu ya. Nah, dan ini kan sesuai dengan misi Bapak yang perlu kan berintegritas. Nah, dan ini Bapak harus kerja keras. Dan kami ingin lebih jelas lagi bagaimana Bapak menangani ini. Dan juga di samping itu, positifnya ini kan Bapak harus bangun sinergi yang bagus nih. Antara sekretariat, anggota Bapak, ya, dan juga stakeholder yang lain. Gakum misalnya, ini juga harus dibangun kerjasamanya yang bagus. Dan kalau saya juga melihat dari pengalaman yang ada, penguatan peran Bawaslu ini perlu diperkuat, misalnya ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tapi juga memiliki kewenangan eksekusi sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Menurut saya ini belum berjalan optimal, dan apa strategi Anda, strategi Bapak untuk menjalankan wewenang yang diberikan undang-undang tersebut agar maksimal nantinya. Itu. Berikutnya juga mengenai money politik. Ini 2019 terdapat 582 pelanggaran, dan ke depan ini gimana cara menekan angka pelanggaran mengenai money politik ini. Jadi karena kita sudah dengar juga dari KPU yang ikut fit and proper test kemarin, dan ini dari Bapak sendiri sebagai Bawaslu, ya Pak ya. Nah, dan berikutnya juga sosialisasi, ini kan juga salah satu yang perlu Bapak bantu, karena kejadian-kejadian ini umumnya kan di hilir Pak, ya. Kekuasaan Bapak itu dan anggota Bapak itu kelihatan di hilir, ya, kebanyakan di hilir. Jadi ini sosialisasi tugas dan fungsi Bawaslu ini harus semakin, tiap hari ini harus disosialisasikan melalui berbagai media. Nah, dan ini saya juga perlu pendalaman dari Bapak. Mungkin itu, Pak Pres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya mewakili fraksi Partai Gerindra, Pak Supriyanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua DPR yang saya hormati, pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu anggota, dan lebih khusus pada Pak Fritz sebagai calon anggota komisioner yang sekarang jadi komisioner Bawaslu. Yang perlu kita sampaikan begini Pak, pemilu kita itu, Bawaslu itu jabatannya kan memang 5 tahun. Yang pertama, jabatan 5 tahun itu kalau digunakan kurang lebih cuman digunakan 2 kali. Kalau orang beli mobil itu, Bawaslu itu cuman kerjanya, kalau yang di daerah Pak saya, cuman kira-kira 2 kali. Untuk pilpres pileg sekali, untuk pilkada sekali. Kalau nanti akan diserentakkan, maka sebetulnya fungsi daripada Bawaslu itu nanti mungkin dalam satu periode pemilu 5 tahun mungkin bisa cuma digunakan 1 kali atau bahkan 1,5 kali. Ini memang problem yang akan dihadapi.
ketika orang bekerja tidak ada rutinitas, maka kecenderungan ini secara psikologis orang tidak akan mau belajar terhadap pekerjaan yang ditekuni dan pekerjaan yang memang sekarang menjadi tugasnya. Itu sudah psikologisnya begitu. Jadi kalau saya jadi Bawaslu di kabupaten paling digunakan 2 kali. Ya kenapa saya sibuk-sibuk mesti gitu, Pak. Sehingga tantangannya memang sekarang yang terjadi adalah tantangan yang ada. Pertama, rata-rata SDM pengetahuan anggota Bawaslu di daerah ini memang sangat minimalis, Pak. Sangat di bawah standar, ini rata-ratanya terkait pemahaman terhadap baik itu PKPU, Perbawaslu sendiri, terkait undang-undang pemilu dan seterusnya. Apalagi terkait misalkan masalah pidana pemilu, pelanggaran pemilu, itu tambah jauh lagi. Ini problem lapangan yang dihadapi di bawah. Problem yang kedua adalah biasanya pensiunan KPU yang ada di daerah biasanya pindahnya ke Bawaslu dan seterusnya bolak-balik. Itu masih mending kalau menurut saya. Jadi kalau ada anggota Bawaslu pindahan karena sudah 2 kali di anggota KPU daerah, kemudian dia jadi Bawaslu di provinsi, kadang-kadang Bawaslu di kabupaten, ini menurut saya masih mending. Artinya tingkat kemampuan dan tingkat pemahaman terhadap sebuah peraturan perundangan maupun pekerjaannya menjadi lebih matang. Ini problemnya. Terus selanjutnya yang paling pokok lagi yaitu karena hanya dipakai 2 kali 3 kali selesai, ya orang cenderung memang tidak mau belajar dalam tanda petik tidak mau belajar untuk agar supaya lebih profesional karena jabatannya terbatas. Oleh karena itulah ke depan mestinya ini saya punya pandangan, sebetulnya penyelenggara pemilu itu jabatannya paling tidak harusnya 2 kali lipat daripada apa yang dihasilkan. Kalau jabatan bupati, presiden itu 5 tahun, ya berarti seharusnya jabatan KPU Bawaslu itu mestinya harus 2 kali, sehingga dipakai agak lebih lama. Jadi mestinya 10 tahun atau berapa gitu, atau 12 tahun sekalian. Sehingga negara ini tidak banyak mengeluarkan biaya rekrutmen dan seterusnya. Artinya penyelenggara pemilu ini tidak terus belajar ketika pemilu akan digelar. Jadi ketika pemilu akan digelar, anggota KPU-nya baru, Bawaslu-nya baru, belajar lagi. Sementara pilihan sudah dekat. Maka sebetulnya ke depannya, khususnya di pimpinan DPRD, pimpinan di Komisi 2, mestinya harus punya pandangan bahwa penyelenggara pemilu itu mestinya, ini jabatannya paling tidak harus 2 kali lebih daripada apa yang dihasilkan. Misalkan kalau ukurannya adalah menghasilkan seorang presiden, ya jabatan 5 tahun, mestinya penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU itu jabatannya minimal 12 tahun. Karena cuma dipakai 2 kali nanti. Terus yang itu problem yang dihadapi. Nah ini mesti harus ada semacam keberanian daripada pemerintah maupun DPR. Yang pertama apa keuntungannya kalau masa jabatannya ditambah, itu adalah bisa mengurangi biaya untuk rekrutmen dan seterusnya. Sehingga ketika dia bekerja lebih panjang, maka ada waktu Bawaslu pusat khususnya untuk memberikan bimbingan teknis kepada anggota Bawaslu di daerah. Oleh karena itulah ke depan saya kira tantangan ini tidak berada di Bawaslu kalau menurut saya. Tantangannya justru berada di pembuat undang-undang kalau menurut saya begitu. Kalau kita berharap Bawaslu akan menjadi baik, saya kira sebetulnya sudah relatif baik. Tetapi akan lebih baik ketika pembuat undang-undang, pembuat kebijakan ini membuat sebuah terobosan di mana anggota KPU Bawaslu ini bekerja supaya lebih profesional. Kalau cuma jabatannya 5 tahun dipakai 2 kali, mana orang mau profesional? Nggak bisa, Pak.
Sehingga kalau kita berbicara ASN, misalkan orang dari kabak menjadi camat dan seterusnya, camat menjadi sekda, itu butuh proses panjang sehingga dia matang di dalam birokrasi. Persoalan kita yang dihadapi adalah kepemilian kita itu adalah semuanya serba baru ketika mau diselenggarakan pemilihan. Ini problem. Oleh karena itu saya tidak banyak berharap Bawaslu yang ke depan seperti apa, cuman kalau bisa nilainya ditambah aja lah Pak. Kalau dulu 6 ya jadi 6/4 sudah nggak apa-apa. Cukup, Pak. Karena saya kira itu, terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Supriyanto. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2 yang saya hormati, dan tentunya tamu kita Pak Pris yang hari ini, pagi ini kita dengar ya apa argumennya di dalam rangka dari calon Bawaslu periode 2002-2007. Langsung pada pertanyaan kami, bahwa Bawaslu adalah pengawas tadi yang disampaikan dalam paparan tersebut. Nah, tentunya konsepsi yang tadi disampaikan adalah suatu normatif ataupun pedoman di dalam fungsi-fungsi pengawasan. Tetapi ada di pusat itu. Nah, kenyataan yang ada tadi disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu, bahwa di grassroots atau di talenta terbawah ya, ada namanya Bawaslu, Panwaslu, jadi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, ya, desa dan sebagainya, adalah melalui satu rekrutmen yang massal, ya, yang tentunya mereka punya banyak keterbatasan. Satu sisi dari sisi mungkin pendidikan, ya, sosialnya, kemudian juga berkaitan dengan waktu untuk melakukan bimbingan, untuk melakukan pembekalan pada mereka. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa integritas ya yang menjadi pedoman utama dalam konsepsi mental ya, sejauh mana ya, dengan keterbatasan ya ad hoc ini, Anda sebagai Bawaslu menyikapi ketika mereka di lapangan tidak menjalankan sebagaimana konsepsi integritas tersebut. Dia hanya menggunakan pikiran-pikiran dia, kehendak-kehendak dia yang mungkin sedikit tidak memakai rambu-rambu hukum. Ini saya mohon sikap saudara bagaimana cara mengatasi hal itu. Itu pertama. Yang kedua adalah, tadi disampaikan juga ada untuk mendukung kinerja yang bagus, harus adanya sinergitas antara komisioner dengan sekretariat. Nah, sinergitas yang seperti apa? Tolong Anda sampaikan. Tadi belum secara detail Anda sampaikan sinergitas antara sekretariat dengan Bawaslu. Apakah dari sisi administrasi, dari sisi keuangan, dari sisi perencanaan atau apa? Tolong sampaikan kepada kita. Yang terakhir adalah sebagai pengawas pemilu dalam kampanye, tentunya di dalam rangka kita masa pandemi ini, barang tentu nanti akan tidak akan mengurangi porsi kampanye terbuka, pasti akan ditambah ataupun meningkat kampanye kami yang memakai media sosial. Nah, secara apa, konsep apa yang Anda siapkan dalam rangka pengawasan kampanye di media sosial yang akan mungkin lebih banyak porsinya ini? Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Subardi. Selanjutnya mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ludwig, Wakil Ketua DPR yang saya hormati, yang lebih pagi datangnya ke sini daripada kita. Hormat Pak. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Pak Fis Edward Segegar, incumbent Bawaslu RI, yang presentasinya luar biasa, menandakan bahwa beliau ini berpengalaman. Saya tadi malam juga bertanya kepada calon Bawaslu, dan pertanyaan ini saya ulang karena saya belum mendapatkan jawaban yang meyakinkan bagi pribadi saya. Tentang kalau Bawaslu ini kan di tingkat bawah, itu kan jumlahnya sebenarnya nggak banyak, tidak berbanding lurus dengan jumlah peserta pemilu dan masyarakat. Atau sehingga kalau disebut sebagai wasit, ya sebenarnya kurang, Pak. Nah, kemudian yang kedua, diperlunya partisipasi masyarakat selama ini kan diartikan sebagai partisipasi untuk memilih. Jadi ukuran masyarakat berpartisipasi itu kan kalau jumlah pemilihnya melampaui harapan, itu disebut partisipasi. Padahal ada partisipasi yang lain, yaitu bagaimana masyarakat bisa terlibat ikut mengawasi pemilu. Karena pelanggaran itu dilakukan oleh banyak pihak, bukan hanya dari peserta, bukan hanya dari penyelenggara, mungkin juga dari aparat, bahkan ada masyarakat yang juga ikut melanggar. Karena masyarakat ketika masuk ke dalam satu tim tertentu di sebuah pensuksesan pemilu, sebagian juga ikut melanggar, dan akhirnya tidak mau melaporkan kalau melihat pelanggaran. Nah, ini padahal pelanggaran itu, potensi pelanggaran itu ada dan dugaan pelanggaran itu ada, tapi sebagian masyarakat tidak mau melaporkan dugaan pelanggaran itu. Nah, celakanya ada beberapa peserta pemilu yang dirugikan dengan kondisi ini karena tidak ada laporannya. Nah, yang dirugikan ini begitu melaporkan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada respon dari Bawaslu di tingkat bawah. Kalau di tingkat pusat kan terlalu jauh ya, di tingkat bawah, sehingga peserta pemilu ini menjadi dirugikan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa Mas Fritz ini evaluasi terhadap yang saya sampaikan ini? Saya ingin dapat jawaban yang lebih tegas. Kemudian yang kedua, kira-kira terobosan apa untuk mengantisipasi hal seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurhuda. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Apa udah merasa sampaikan tadi melalui fraksi yang lain? Ya, saya kira tadi saya sudah berubah, Ketua. Terima kasih, Ketua, pimpinan DPR yang berkesempatan hadir ini. Pak Fritz, saya karena Bapak incumbent, saya mau tanya satu hal aja, Pak. Kira-kira kita sama-sama mengetahui dalam kondisi COVID saat ini banyak terdapat keterbatasan anggaran. Seandainya Bapak terpilih lagi sebagai Komisioner Bawaslu RI, apa yang bisa Bapak lakukan kira-kira untuk menghemat anggaran pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini? Terima kasih. Itu aja, Ketua. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya dari fraksi Partai PKS. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR, Pak Ludwig, kemudian pimpinan Komisi 2, anggota Bapak-bapak, Ibu-ibu Komisi 2, Pak Fritz. Pertama berkaitan dengan saya merasa seperti adanya rivalitas antara penyelenggara pemilu. Padahal menurut saya harusnya ini terjadi penyamaan persepsi, sehingga terkesan antara penyelenggara pemilu ini menjadi sesuatu yang kompak untuk demokrasi yang lebih baik, yang berkeadilan. Kalau kemudian
tidak sama persepsinya atau terjadi rivalitas, apalagi kalau sampai ke tataran tingkat bawah. Jadi penting bagi saya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, terutama berkaitan dengan jawaban dari Pak Fris. Kalau seandainya jadi salah seorang komisioner KPU, upaya apa yang kemudian akan dilakukan berkenaan dengan penyamaan persepsi ini? Karena terkesan, bagi saya paling tidak, terkesan seperti itu, sampai tingkat bawah. Yang kedua, adalah kaitan dengan bahwa Bawaslu atau nanti dengan turunannya ke bawah, walaupun fungsi yang utama adalah pengawasan, tapi sebenarnya menurut saya, bagi saya adalah justru jangan sampai terjadi pelanggaran. Karena semakin banyak pelanggaran, artinya kualitas demokrasi juga semakin menurun. Upaya untuk membangun kesadaran supaya kemudian memberikan edukasi terhadap masyarakat, ini menjadi bagian tugas penting juga bagi penyelenggara pemilu. Jangan sampai kemudian hanya fungsi pengawasan saja, seperti nungguin orang untuk melakukan kesalahan. Nah, ini yang penting, karena ke depan kita ingin membangun demokrasi yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini sedikit saja, agak sedikit ini, tapi nama-nama yang beredar di media sosial itu Pak Fris tidak ada, dengan dukungan-dukungannya seperti itu. Nah, ini saya ingin sedikit tanggapan saja supaya lebih santai aja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR yang saya banggakan, beliau lebih dulu hadir dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain, dan ini menjadi teladan bagi kita bersama. Pimpinan Komisi 2 serta kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, dan teristimewa Adinda Fris Edward Siregar, yang pada hari ini adalah sebagai calon anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang merupakan incumbent. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap judul yang disampaikan pada kami. Lebih lengkap dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain terhadap judul yang disajikan. Judulnya adalah menuju pengawas pemilu yang berintegritas, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. Pada umumnya, calon-calon itu hanya mengambil satu dari apakah akuntabel, kemudian kredibilitas, integritas, dan lain sebagainya. Namun, Bung Fris mencoba untuk mengelaborasi ini. Ada beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan, dan saya minta pendalaman terhadap apa yang disampaikan. Saya tidak bicara tentang integritas dan akuntabel, tetapi lebih kepada inovatif. Kenapa Bung Fris lebih memilih tentang inovatif ini? Tentu ada alasan-alasan, karena Bung Fris adalah orang yang pernah dan berpengalaman sebagai anggota Bawaslu. Tentu banyak persoalan-persoalan, tentu banyak masalah-masalah tentang kebawasluan dalam mengaktualisasikan dirinya
sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini. Sehingga muncul perlu ada inovasi-inovasi dalam mengaktualisasikan keberadaan dari Bawaslu itu. Itu saya tangkap pemikirannya begitu. Oleh karena itu, apa inovasi-inovasi yang dimunculkan itu sehingga greget dan wibawa dari Bawaslu itu betul-betul mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dan juga mitra KPU juga dapat memahami tugas daripada Bawaslu ini. Yang kedua adalah tentang berkeadilan. Tentu terbersit dengan judul ini, terkesan selama ini bahwa persoalan keadilan belum mendapatkan tempat. Kalau saya maaf saja pernah juga jadi akademisi, tentu ada alasan kenapa memilih judul ini. Judul itu muncul adalah karena ada beberapa analisa, apalagi Mas Tris ini adalah incumbent. Tentu jelas betul gerak langkah yang dilakukan oleh Bawaslu secara institusional. Oleh karena itu, kira-kira apa-apa saja kekurangan, kelemahan dalam perspektif persoalan penegakan hukum atau keadilan itu. Barangkali itu beberapa hal yang perlu saya lakukan penekanan terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Pris. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap penyampaian yang disampaikan kepada kami. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Selanjutnya Pak Baidowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPR Pak Ludwig yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan pimpinan Komisi 2 serta anggota yang berbahagia. Pak Fritz selaku calon Bawaslu yang juga kami hormati, langsung saja. Sebagai incumbent tentu Pak Fritz memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin karena keterbatasan waktu tidak dieksplorasi dalam presentasi tadi. Pertama, Bawaslu memiliki kewenangan tugas, diantaranya adalah memberikan pelatihan terhadap saksi partai politik sesuai perintah Undang-Undang 7 2017. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu 2019 kemarin, hal ini tidak berjalan secara maksimal. Lah menurut Pak Fritz, berdasarkan pengalaman itu apa yang jadi kendala? Itu ya. Terus karena di lapangan pun baik dari entah karena penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu yang ad hoc di tingkat kecamatan itu tidak proaktif atau seperti apa, ini perlu juga dicarikan solusinya, akar masalahnya. Yang kedua, ini juga konteksnya terkait dengan anggaran pemilu. Karena kita juga kemarin dikejutkan dengan wacana dari KPU bahwa pemilu 2024 akan berapa itu 82 triliun itu. Belum Bawaslu. Nah, kalau di presentasi yang disampaikan tadi bagus terkait dengan peningkatan, penguatan, penyelenggaraan, pengawasan pemilu, tapi kaitannya dengan penghematan anggaran itu seperti apa? Jangan pula programnya bagus-bagus tetapi implikasinya terhadap kenaikan anggaran. Ya semua saya kira bisa kalau begitu. Cuman bagaimana dengan dana yang efisien, tapi bagaimana penyelenggaraan pengawasan itu bisa maksimal. Nah, nanti juga bisa dieksplorasi. Terakhir tadi di presentasi belum menyampaikan persoalan-persoalan etik yang terjadi di Bawaslu sebagai lembaga pengawas, khususnya di tingkat bawah. Saya belum mendapatkan data tadi berapa anggota Bawaslu yang mendapatkan sanksi dari DKPP dan problemnya apa? Apa karena tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, atau persoalan integritas? Misalkan kasus yang sangat
mendapat perhatian publik itu terkait dengan Bawaslu di Bovendigul, Kabupaten Bovendigul, Papua. Sudah jelas-jelas di situ ada ketentuan undang-undang yang dilarang, tetapi ditabrak aja atas nama kearifan lokal. Kan tidak bisa seperti itu. Kecuali memang kearifan lokal itu memang ditampung di dalam undang-undang. Tapi kalau tidak ada di undang-undang ya nggak bisa. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu di sana ternyata berani menabrak ketentuan. Tentu kabupaten-kabupaten yang lain mungkin ada hal-hal yang serupa yang menyebabkan kasus-kasusnya sampai ke DKPP. Itu apa faktor yang menjadi sangat dominan? Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara Fritz memberikan tanggapan 10 menit dan langsung penutup. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih kepada Pak Komarudin, Pak Endi, Pak Supriyanto, Pak Supardi, Pak Nurhuda, Pak Wahyu, Pak Teddy, Pak Agus Padigaus, dan Pak Awi atas pertanyaannya. Saya percaya bahwa setiap pemilu itu memiliki konteks persoalan yang berbeda-beda. Dan KPU dan Bawaslu telah diberikan kewenangan oleh undang-undang dan dalam berbagai pasal dijelaskan berdasarkan konsultasi kepada DPR. Artinya adalah undang-undang memberikan kewenangan dalam pelaksanaan aturan teknis di dalam proses pemilu. Dan oleh karena itu, setiap penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, memiliki konteks yang berbeda-beda dari satu pemilu dan pemilu yang berikutnya. Dan oleh karena itulah di mana ruang bagi KPU dan Bawaslu serta DKPP dan juga DPR sebagai bagian yang juga ditegaskan di dalam undang-undang untuk melakukan modifikasi di dalam peraturan perundang-undangan untuk menyiapkan pemilunya. Kita telah melakukan modifikasi dalam Pilkada 2020 dan harusnya modifikasi dengan belajar kepada pemilu 2019 kita melakukan modifikasi dalam hal untuk menyambut 2024. Itu salah satu menjadi basis dari berbagai presentasi saya yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gus Padigaus, di mana inovatif tersebut disesuaikan dengan kondisi yang akan terjadi di 2024. Kami sadar betul sebagai penyelenggara bahwa anggaran yang ada untuk tahun 2024 pasti berbeda dengan tahun 2019. Sehingga berbagai inovasi, learning management system, kalau dulu kita sering perdin ke daerah, sekarang perdinnya harus dikurangi, termasuk untuk dari provinsi juga turun, harus mulai belajar untuk bagaimana melihat berbagai cara-cara modul untuk pelatihan tersebut dalam berbagai format yang lebih baik, dalam bentuk meme, video-video pendek, cara pengaturan yang untuk melakukan evaluasi. Kami sadar dan terima kasih atas masukan dan atas kritik yang telah disampaikan oleh Bapak-bapak anggota Komisi 2 yang terhormat. Masih banyak sebagian dari kawan-kawan kami yang tidak mampu untuk memahami peraturan-peraturan yang dilakukan. Kami akan coba untuk melakukan perbaikan itu dengan pertama misalnya. Kita mulai melihat bagaimana cara untuk menurunkan sebuah pengertian dalam sebuah peraturan. Bagaimana kemudian peraturan tersebut diturunkan ke dalam aturan-aturan pada saat mengawasi. Kita sebagai Bawaslu telah menyiapkan alat kerja pengawasan. Misalnya dalam pengawasan pencalonan, apa saja yang perlu dilihat. Dalam melakukan pengawasan kampanye, apa saja yang perlu dilihat. Dan bagaimana kemudian pelanggaran terhadap tata mekanisme dan prosedur tersebut kemudian dapat kita tingkatkan dan kemudian kita berikan rekomendasi kepada KPU setempat sesuai dengan tingkatannya, sehingga perbaikan itu dapat dilakukan dan tidak menjadi berulang di berbagai kegiatan. Kami berusaha agar KPU dan Bawaslu di mana berbagai daerah bisa lebih sering berkumpul, Pak, biar tidak terjadi tadi adanya friksi-friksi dan rivalitas. Tetapi memang kadang-kadang kalau Bawaslu dan KPU-nya juga akur-akur betul, agak-agak menjadi pertanyaan, kenapa kok nggak ada temuan, nggak ada pelanggaran, tidak ada rekomendasi. Itu yang perlu menjadi perhatian. Kami melalui jajaran kami melihat bagaimana agar komunikasi secara profesional tetap terjaga. Kewenangan kami sebagai pengawas pemilu
yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang juga dapat kami laksanakan di setiap tingkatannya. Yang terkait dengan proses rekrutmen, memang KPU, memang Bawaslu tahun 2018 memiliki konteks yang berbeda. Bawaslu menjadi lembaga permanen baru pada tahun 2018. Sebelumnya kami masih menjadi Panwaslu, karena Panwaslu maka bersifat ad hoc. Penguatan yang diberikan oleh undang-undang dengan adanya Bawaslu membuat bahwa kami dapat melatih, mendidik Bawaslu kabupaten kota dengan lebih baik. Sebagai contoh misalnya, untuk pengawas pemilu Bawaslu yang berasal dari 2017 dan kemudian menjadi Bawaslu kabupaten kota, hampir 79% dari Bawaslu menjadi Bawaslu kabupaten kota, dia akan mengalami pilkada 2017, pilkada 2018, pemilu 2019 dan pilkada 2020. Mereka telah melakukan berbagai proses sehingga mereka tahu dan mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka dapat mampu melanjutkan untuk di periode yang berikutnya. Bawaslu lebih beruntung daripada KPU, di mana kami memiliki jadwal yang ketat untuk Bawaslu provinsi di tahun 2022 dan di Bawaslu kabupaten kota di 2023, dan kita bisa melakukan proses evaluasi. Kami melalui learning management system yang akan kita bangun dan sebenarnya sudah sedang kita draft sekarang, bagaimana performance dari teman-teman Bawaslu kabupaten kota udah bisa kita lihat mulai sekarang. Adanya evaluasi dari Bawaslu provinsi kepada Bawaslu kabupaten kota, apakah dia dapat berkomunikasi, apakah dia memiliki jiwa kepemimpinan, apakah dia berintegritas, apakah ada laporan dari masyarakat, apakah menyampaikan laporan pengawasannya secara teratur sebagaimana diinginkan oleh peraturan Bawaslu. Itu sudah bisa kami evaluasi mulai dari sekarang. Harapannya adalah bahwa di mana performance mereka bisa kita cek dan kita bisa pertimbangkan untuk yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga percaya bahwa hal yang sama juga berlaku untuk penyelenggara pemilu ad hoc, yaitu pengawas TPS, PPS, dan juga di dalam untuk di Panwascam. Dengan adanya sebuah database yang terintegrasi, maka kita bisa menyampaikan sebuah performance mereka, bagaimana dia bertindak di lapangan, kemudian apakah dia hadir dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan. Dan memang kalau kita melihat kepada pengawas pemilu, apa yang sudah kami lakukan, misalnya bahwa kami bisa untuk menghasilkan laporan pengawasan bahkan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan 11% dari sengketa pileg. Sedangkan pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengabulkan hanya 2% dari sengketa pileg. Artinya adalah di mana Bawaslu mampu untuk bisa menyampaikan hasil pengawasan dalam untuk dari tingkat pengawas di tingkat desa, TPS, desa, dan juga kecamatan dan juga di Bawaslu kabupaten kota. Ada mekanisme pelaporan. Kami siap apabila memang ada laporan yang disampaikan kepada kami, apabila ada Bawaslu, apabila ada Panwascam, karena ada Panwas desa dan juga ada pengawas TPS yang tidak bertindak sebagaimana seharusnya. Dan ada mekanisme kode etik yang sudah kami diskusikan dengan DKPP, di mana proses persidangannya jauh lebih cepat daripada proses yang ada di DKPP. Itu harapannya agar untuk dapat proses itu bisa langsung proses pergantian. Bapak Ibu yang kami hormati, 5 menit lagi ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa selama tahun 2021 Bawaslu telah mendidik 22.000 peserta SKPP misalnya. Tahun 2020 ada 20.000 dan tahun 2019 ada 19.000. Itu bagian daripada berbagai kegiatan yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik, bagaimana untuk pendidikan kepengawasan, bagaimana para pemuda dan masyarakat mau melapor dan ikut di dalam proses politik yang ada. Kami sadar bahwa mereka tidak saja sekedar harus hadir dalam
hari TPS untuk memilih, tapi juga memiliki awareness bahwa kualitas demokrasi di masing-masing daerah merupakan tanggung jawab daripada kita semua. Dan itu adalah bagian daripada hal-hal yang kami lakukan kepada teman-teman kawan kota, jadi para pemilih pemula untuk bisa terlibat di dalam proses pemilu yang ada. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas setiap yang disampaikan kepada saya percaya bahwa komisi yang terbaik untuk dalam rangka untuk memilih penyelenggara pemilu untuk di tahun 2022 dan tahun 2027. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fritz Edward Segar. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan tadi pemaparan yang disampaikan dan kemudian menjawab semua tanggapan yang Bapak Ibu sampaikan. Oleh karena itu saya atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Fritz Edward Segar. Selamat dan sehat selalu, dan dengan tidak menguras hormat kami persilakan untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Selanjutnya silakan Pak San.